Asini rohama dihamu dohot dame nasian debata amatai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Horas mari kita sude. Diamu amang dohot tamuinang tapatupa pertanyaan ngata di bagasan Boronginon dalata mangido tu debata akan ata parsita terlumuwi mai di masa darurat kesehatanon tunggu mosita martangiang anggiat sumisi virus corona satonga-tonga ni bangsota dohot tulia portibion. Dapat dua hon molo saya tapatu papartangiangat dalat tarui mangarata-ratai hatani debata asalam tanak hatani debata di hita ai gogo do hatani debata di hita asamar gogo hita mangulak kasulota molo tungadongah kana maol dohot akan narudut tapi kiri sodang ni hatani di batama manirai mulutta alani di pertanyaan Boronginon tatangi homma hatani di bata natar surat di sada Petrus 2 ayat sada 1 ayat 5 songonomma tar surat disi atong bolokon hamuma nasa hajahaton dohot nasa akal dohot pangiburuon nang panihayon songon poso-poso nai baru tubuh uasan mahamudi susu natama naso marlaok asalam magudak kamu horhonon ni bahen haluaon molotung nadidai hamu habasaon ni Tuhani ainunga didapoton hamu ibana nasongon batu na mangulu nabi nolokon ni jolma alai nabi nili jalana arga ia di debata sai olo manang hamu paulion songon akka batu na mangulu gabe bagas partodion jala hamalimon nabadia laho mabuan akapelea partodion halomuan niroha ni debata marhite-hite Yesus Kristus ima sahana hurian itu hata omma minggu perjolo di hita dung haheheon ahado lapatan ni perlu mangata lapatan ni haheheoni dingulu ni akkajolna haheheon ni Kristusi nunga mabundut hamatean jala patari parhon akka perdosa Tuhan uluan sisa liling nililingna odo na bagas di jamitahon apostol Paulus di sada Korin 15 nama dok jo hamatean di dia sorok mi jo hamatean di dia hamonangan mi nunga dita luhon Tuhan Yesus sorop ni hamateani atong na porsia di bagasa Yesus Kristus dang mate bibana rodi saliling nililingna alai dapotan hanguluan rodi saliling nililingna odo na bagasa kamang do tamuinang si hanguluhonota haheheon ni Kristusi ima mabaik kita gabe natinoppa nai baru puasa di dok gabe natinoppa nai baru puasa haheheon ni Yesusi mabaik kita natinoppa nai baru ala ia Adam na parjolo inu ngabadabu di bagasa dosa di toppa de batano jol mai tu miru rupana hobbartu pangalahona alai idama alani dosai madabu hita sian derajat segambar dengan rupa Allah alai gabe diperhatuban dosa aha dampakna ima manusia saling menyalahkan manusia merusak hubungannya dengan sesama manusia ai gabe saling menyalahkan nama nasida hodo nasala boru-borui do nasala roboru-borui ulohi do nasala saling menyalahkan sehingga kita hidup dalam lingkaran yang saling menyalahkan saling menyudutkan dan saling
gontok-gontokan. Itulah faktor dosa. Apa dampak dari dosa itu? Tuhan menghukum manusia. Bukan hanya menghukum manusia, tetapi menghukum ular, menghukum alam ini menjadi terkutuk tanah untuk dikerjakan dan diusahakan oleh Adam. Perempuan harus menderita sakit melahirkan. Semuanya itu karena dosa. Bukan hanya itu, manusia yang jatuh dalam dosa itu dikeluarkan dari Firdaus, diusir dari Taman Eden yang dijadikan Tuhan, taman yang begitu indah, diusir dengan malaikat berjejer mengusir Adam yang diciptakan itu. Itulah akibat dosa. Tetapi Tuhan itu tetap sayang. Tuhan itu mengasihi kita. Sekalipun kita berdosa, Allah sendiri menyelamatkan kita. Seharusnya kita yang harus mati, karena upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah menyelamatkan. Itulah yang terjadi pada peristiwa salib dan kebangkitan Kristus. Sehingga manusia lama kita, manusia yang diciptakan segambar dengan rupa Allah yang telah robek dan rusak, dipulihkan oleh Yesus Kristus. Muka kita yang segambar dengan rupa Allah yang telah hilang, dikembalikan dan dipulihkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu, kebangkitan Yesus Kristus memulihkan citra Allah di dalam diri manusia. Karena itu kalau kita melihat manusia, kita harus melihat ciptaan Allah. Kita harus melihat citra Allah. Kita harus melihat kemuliaan Allah dalam diri setiap orang. Itulah sebabnya manusia dilarang untuk menghina, untuk menindas dan melakukan hal-hal buruk terhadap manusia. Karena apa? Dia itu telah dipulihkan oleh Tuhan segambar dengan rupa Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus itu memulihkan kita. Kalau dulu Adam diusir keluar dari Taman Eden, keluar dari kasih karunia Allah, melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita dirangkul kembali dengan kasih-Nya. Kita diberkati kembali dengan kasih sayang Tuhan. Dan kita dijadikan menjadi anak-anaknya, ahli waris kerajaan Allah. Sungguh begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga kita dijadikan menjadi anak-anaknya, sehingga kita bisa mengatakan ya Aba, ya Bapa. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau begitu besar kasih Allah pada kita, pada saudara-saudara, pada ibu dan bapak, dan juga adik-adik sekalian yang ikut menonton dalam pertanyaan ini, yang ikut berpartisipasi dalam pertanyaan ini. Apakah yang kita lakukan? Apakah respon kita terhadap kasih karunia yang begitu besar melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Khotbah dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Ada 3 catatan yang penting kita pegang. Yang pertama dikatakan dalam firman ini, bolokon hamuma. Ada yang harus kita buang dari manusia kita ini. Adong naik kota bolok kosiat diri tahun. Nasai lohot dan merusak citra kita sebagai manusia yang ditebus oleh Yesus Kristus. Aha masih bolok konotai didok kerjolo atong bolok kamu manasa hajahaton. Kejahatan. Apa itu kejahatan? Kejahatan bukan hanya membunuh orang, bukan hanya merampok orang, bukan hanya menindas orang, bukan hanya Hitler, bukan hanya tokoh-tokoh yang memusnahkan manusia. Kejahatan, niat, pikiran, dan tindakan yang merusak yang baik, itu adalah kejahatan.
Alani do kebolokonot do nasa hajahaton. Molodong nauli alai sairo japor tangan tahun lau menigai itu juga kejahatan. Alani do molo nang ditubus ni Kristus dohita. Molo nang sakabona dohita dihama mate dohot haheyon ni Kristusi bolokon hajahaton. Karena itu periksa dulu bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga adik-adik sekalian, kejahatan-kejahatan mana? Kejahatan itu bukan hanya perbuatan-perbuatan besar, kejahatan-kejahatan kecil juga. Bapak-bapak yang sering berdusta pada istrinya bisa dikoreksi. Anak-anak yang sering berbohong perlu dikoreksi. Segala perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan harus kita jauhkan, harus kita buang. Napa duahan tidak diturbuktan si ablokonon ni halak naksak kabona di hamamate dot haheheon ni Kristusi ima tabolok koma nasa akal. Akal berarti segala tipu muslihat, akal busuk, menipu, mengerjai orang dengan memperdaya orang segala cara untuk meraup keuntungan dirinya sendiri, tetapi merugikan orang lain. Akal deh. Bagaimana ini? Apa akal-akal kita saat ini? Kemarin saya belanja misalnya, nggak usah saya sebut di pasar mana. Saya beli 1 kilo buah. Dugaan saya nggak pas. Ini paling 7 ons. Saya timbang betul 7 ons di rumah. Itu kan akal. Bagaimana kita? Saat ini mungkin SMS dan WA sama Anda. Anda ingin beruntung, Anda ini terus segala tipu muslihat. Siapa yang menipu ini? Raja penipu itu adalah iblis. Karena itu jangan mau melakukan tipu daya. Iblis menipu Hawa dan Adam. Allah memerintahkan segala yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi yang di tengah tidak. Iblis katakan apa? Apakah Tuhan tidak memperbolehkan? Langsung berubah 180 derajat. Itulah tipu. Bohong, ketidakbenaran, kepalsuan dan lain-lain harus kita buang. Saudara-saudara, mari kita buang. Sebagai bukti kita telah mengikuti kematian dan kebangkitan Yesus dalam diri kita, harus kita buang segala akal busuk, tipu muslihat, supaya kita hidup benar. Karena Kristus itu mati untuk membenarkan kita. Perilaku ketiga yang harus kita buang. Naikot tabolokos yang ngulut tahun. Sian sada Petrus 2 ayat sada didok pangiburuan. Apa itu pangiburuan? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kedengkian. Baru-baru muncul SMS, ini disingkat dengan susah melihat orang senang. Atau sebaliknya, senang melihat orang susah. Itulah kedengkian. Seharusnya kalau orang dapat berkat, justru kita senang, bahagia. Oh, bagaimana dia dapat berkat. Kalau seseorang maju dan bertumbuh dan berkembang usahanya, jangan dengkiri. Tetapi justru, wah, kenapa dia bisa hebat? Hingga itu menjadi memotivasi, bukan kedengkian. Ini yang terjadi. Ada orang yang berprestasi, digergaji jembatan untuk mencapai sukses baginya. Itulah manusia yang harus kita benamkan, yang harus tinggal di kubur, jangan ikut bangkit. Inilah kebangkitan Yesus Kristus, harus menyadarkan manusia meninggalkan kedengkian.
Yang keempat, naik ko sibulok konot tasyat turpuhon, pangalahon ni halak nang makanguluhon, haheheon ni Tuhan Yesus ima panihayon. Panihayon fitnah. Bahasa Indonesia dikatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Betul. Orang baik-baik dicerca, dimaki-maki. Orang melakukan kebaikan dituduh pencitraan dan lain-lain. Seperti yang dialami oleh bangsa kita ini. Ada orang yang baik, presiden yang kita kenal, tapi begitu banyak hoaks dan fitnah pada beliau. Kiranya semangat kebangkitan, khususnya orang-orang Kristen, orang-orang yang merasakan kebangkitan Kristus dalam hidupnya, segala pangicahion dan fitnah harus kita buang-buang jauh dari kita. Tapi justru kalau ada orang yang baik, apresiasi. Kalau orang yang melakukan baik, ayo ikut menolong dia dan membantu. Setidaknya jangan lagi susahi orang yang berbuat baik. Diam saja, mendoakannya, itu cukup membantu kita. Itulah spirit kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang yang percaya. Jadi ada 4 yang harus kita buang, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan adik-adik sekalian di rumah. Tada nauktu tuhi tamakanguluhon haheheon ni Kristusi tabulok manaking na berjolo hajahaton. Napa duahon ima segala akal tibu muslihat. Napa duluhon ima bangi buruan. Napa waton ima panihayon. Molong nga bolongi nguaing masuk mahita. Natino panay baru omana paduahon. Jika kita ingin menikmati kasih karunia pengorbanan Kristus pada kita, madai habasaon ni debata ikon olodo hita songon poso-poso naik baru tubuh. Puasa di dok poso-poso naik baru tubuh. Minggu tanggal 19 disebut dengan Minggu Kuasimu Deginiti. Dan itu satu nama minggu supaya setiap orang mengingat orang yang lahir baru itu sama seperti bayi yang baru lahir. Apa? Yang pertama, dia hidup tergantung sepenuhnya dari ibunya, dari orang tuanya. Dia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Dia tidak bisa besar dengan sendirinya. Dia tidak bisa bertumbuh kembang dengan sendirinya. Tetapi tergantung sepenuhnya kepada ibunya atau pengasuhnya. Maka demikianlah orang percaya yang merasakan kebangkitan Yesus Kristus. Berarti kita serahkan, kita gantungkan kehidupan kita hanya bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, serahkanlah segalanya kepada Tuhan dan kita menjalani hidup ini. Yang kedua, ciri bayi ini adalah pasti puasan di susu natama. Berarti haus seperti susu, seperti bayi yang haus akan susu ibunya. Baru-baru ini terus digencar. Setiap ibu melahirkan harus memberikan ASI bagi anaknya. Karena apa? Karena di dalam ASI itu, disitulah hebatnya imunisasi dan juga segala kesehatan dan juga nutrisi yang ada melebihi daripada yang ada. Karena dalam ASI itu Tuhan menciptakan sesuatu yang baik bagi manusia. Kalau dikatakan ini adalah hanya sebagai perumpamaan, orang percaya itu harus haus akan kebaikan, harus haus akan hal-hal kebenaran, harus haus apa yang membangun manusia itu. Demikianlah ciri orang yang merasakan kebangkitan Yesus Kristus dalam hidupnya. Dan yang ketiga, ciri bayi. Mungkin kita semua memilikinya. Mungkin kita semua merasakannya. Yaitu kita senang.
Nggak ada yang tidak suka dengan baik. Kalau dilihat, aduh, gemas, senang semua orang. Maka demikianlah juga hendaknya orang Kristen, dimanapun dia hadir, maunya orang senang. Di mana ada orang Kristen, maunya orang bahagia. Bukan sebaliknya. Di mana orang Kristen ada kerusuhan, ngeri. Di mana orang Kristen, di situ ada pertengkaran, ngeri. Di mana orang Kristen, di situ ada kata-kata yang pedas dan susah, yang memecah belah, ngeri. Ini harus kita rubah. Orang yang merasakan dan ikut dalam kebangkitan Yesus Kristus itu, berarti kita harus bahagia. Orang-orang di sekeliling kita harus merasa senang karena ada orang yang percaya, karena ada anak-anak Tuhan di situ yang bisa menjadi garam dan terang dan buah-buah yang baik bagi saudara kita. Karena itu yang terakhir dari firman ini, Rasul Petrus mengajak supaya kita sungguh-sungguh menjadi manusia baru yang diciptakan Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya. Kita harus bersedia. Tidak diturut pohon, ima sai olo mahamu paturion, gabe batu namangolo. Berarti kita harus mau dibentuk, harus mau ditempa, harus mau diatur, harus mau berubah. Supaya kita mau lebih baik, harus mau berubah. Ditempa. Seperti bangunan. Kalau misalnya pasir, oh saya tidak mau dicor menjadi tembok beton, saya harus atap. Siapa yang bisa menjadi cor dinding? Atau mungkin atap, oh saya tidak mau di atas, maunya saya di bawah karena saya selalu dalam terik panas. Enggak mungkinlah seng dijadikan menjadi fondasi. Jadi bangunan itu adalah elemen-elemen yang disatukan, yang sedemikian rupa dikelola oleh ahli bangunan itu. Dia tahu, oh ini cocok fondasi, oh pasir fungsinya ini, besi fungsinya ini, dan seluruhnya. Dan mereka semua mau diatur dan jadilah bangunan yang baik. Maka demikian juga komunitas orang percaya menyaksikan kebangkitan Yesus di dunia ini harus mau berubah, harus mau ditempa, harus mau memperbaiki diri, dibentuk Tuhan sedemikian rupa supaya bangunan tubuh Kristus itu dapat melakukan misi di dunia ini dengan baik. Karena itu kalau kita saat ini diundang menjadi orang-orang sai olo mahamu paulion gabi batu nama ngulu unang parroha batu ngolo parroha batu bahaya dui nunga jugul jek takang disijuk kingna sudema akhirnya jogal rukong halak si jogal rukong akan tersandung. Orang yang sombong akan jatuh. Orang yang tidak mau diperbaiki akan terjerumus sendiri. Banyak cerita Alkitab yang telah menjatuhkan orang-orang sombong. Lihatlah Raja Nimrod jatuh sendiri pembangunan Menara Babel. Banyak contoh-contoh. Lihat Raja Saul karena keirian dan kedengkian akhirnya jauh. Roh Allah undur dari dia. Lihat Goliat, manusia raksasa jatuh di tangan oleh seorang Sameter Kotor, Daud. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain dalam Alkitab yang merubuhkan dan meruntuhkan orang-orang yang tidak mau diperbaiki. Saat ini firman ini mengundang kita, majuhita sayolo mahamu paulion gabe batu nama ngulu. Ipatudo sudah turpohon pature bagas joroni debata. Asa sude hita mameliho pikirata talentata do narong di hita lau paulihom bagas ni debata. Ai di bagas ni debata ido hita ro pasahato pilihan. Pasahaton pilihan na mauliutus tu debata. Alanita pauba madirita gabi pilihan na mauliutus di debata. Asa gabi
dari da pasu-pasu ni di bata di nguluta jala marhite-hite-hita tar pasu-pasu portibion. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan mau liate ma di hatam naung hubigi hami mau liate ma di johoro hami le Tuhan asa hubuloko kami nasa hajahaton hubuloko kami nasa akal pangi buruo do pangi cayu sengulu nami iju hodo hami asa songon poso-poso na baru tubuh hami le Tuhan napa sahato diri nami ngulu nami holam marsigat tuho jala di juhodo hami le Tuhan marhiti hatam asa ubah-ubah hami diri nami jala hupa sahat kami tuho jala sai olo hami benommu gabi batu na mengulu asa topaumu gabi bagas jorom ingana parsobaon dohot pasahat tu pilihan na mauliutus dia dopammu hali Tuhan sai tatak mahami sa luhut na ruas ni huriam daw ni makan amar sahid papos rohana sida Tuhan lehonomu hamalumod di nasida surya kaubat na pinangan nasida sai homa na manupa jalan masu-masui asama korhon hama malum di nasida bi suaksongani hami nahipas ali Tuhan sai pargogoy mahami parbisui terlumu bima di masa krisis kesehatanon asa sudi hami majamoto diri nami boy hami ali Tuhan olo dipature pamaret tanami asa pasidohot hami mangagohon virus koronaon asa buel Tuhan melua bangso nami do portibion siap pangotak ni virus corona na mengancam jiwa nami na mengancam kehidupan nami di patikia sisonari alai porsiado hami Tuhan mangasahon hagugu omu margugu do hami mangulahon hatam asimaroham pergugui makaruas ni huriam moltung arong nasida Tuhan naong aguan perkarejuan porsiado hami sari honomu dongulu nasida jai patong honomu tutikina mangihot perkarejuan nalu momak tu nasida bi moltung arong ali Tuhan na marukil di tonga-tonga ni keluarga aladong siap tonga-tonga nasida na marsahid jala mungkin adong ali Tuhan naong aguan sian anggota keluarga nasida nang jumulo di alapo di masa krisis kesehatanon tung apu lima nasida dawoni nasida don unang luas madele alai patugu jala pagomos mapakirimon nasida asiroham pargugui maka padita doho parhalado ni huria asa mamikiri ali Tuhan dia si baenon nami laho mangulaho tohonan nami doh mangulahon-ulahon hapar mahanon di situasi krisis nuain tu ngajari hami Tuhan jala sai luas maruas ni huriam di topa asa gabe batu na mangulu na sida Tuhan porsiado hami paso-pasomu sude ruas ni huriam di nasa perkarijuan nabi dohot di bagas nabi nang luas na sida madele alai sai parbisuhi mahami mamikiri asa bui hupatu pahami akaulau na berguna di tonga-tonga ni bagas nami bi asi marohama li Tuhan mono tunga dong hagalion haurangan nami sai salpuhom mai ajari hami marhiti todim todi probadia asalam tau hami mangulahon na duminggan dia dopamu marhiti Yesus Kristus matangnya kami doa amin.